Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan, saya Davin Ramanugroho sebagai moderator podcast pada kali ini. Senang bertemu Bapak Ibu semua dan terima kasih saya ucapkan telah menyempatkan waktunya kali ini untuk hadir di podcast kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin berkenalan sama Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. Boleh berkenalan terlebih dahulu dari nama, jabatan, dan unit kerjanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Najwa dulu dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nazila Sinta Aisyah, jabatan sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2 Karawang. Baik. Ibu Najwa di mana? Di Lapas Karawang ya? Betul, ini saya di Lapas Karawang, kelas 2 Karawang tepatnya. Oh, kelas 2. Baik. Selanjutnya untuk Bapak Renanda dipersilakan. Hai, izin, Halo Bapak. izin perkenalkan diri. Nama saya Raina Latifatul Karimi, biasa dipanggil Rai. Jabatan saya di sini sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2 Karawang. Baik. Sekian. Berarti satu unit kerja ya dengan Ibu Najwa, betul ya Pak? Betul, Bapak. Iya, betul. Oh baik. Selanjutnya Bapak Ade Hilman, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada perkenalkan semuanya. Nama saya Irman. Saya di UPT Lapas Kelas 2 Kuningan, Jakarta Tahanan. Oh iya Cari penjaga. modal. Mantap, ini emang narasumbernya sore ini mantap-mantap. Saya sengaja undang petugas pemasyarakatan. Mantap. Selanjutnya Ibu Andi dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Aprilia Hijriana Darwis, jabatan penjaga tahanan unit kerja di Lapas kelas 2A Kuningan. Wih, sama berarti sama Pak Ade Hilman ya Bu. Betul. Untuk divisinya sama Ibu, sama Pak Ade Hilman. Saya di staf KPLP kebetulan sama Pak Ade Hilman. Ih, keren sekali. Baik, langsung aja kita mulai topiknya ya untuk pada sore kali ini. Saya ingin bertanya, berarti kan di sini ada Bapak Ibu dari Lapas Karawang dan Lapas Kuningan. Ada Bapak Najwa, Ibu Najwa, Bapak Renanda, Bapak Ade, dan Ibu Andi. Saya mau nanya, gimana sih kalau misalnya kan di lapas tuh ada kunjungan ya, kunjungan keluarga warga binaan. Nah, saya mau nanya gitu, maksudnya gimana sih cara Bapak Ibu nih menghadapi keluarga WBP tuh yang sedang cemas atau emosi gitu saat jam kunjungan, misalnya dia kayak eh, waktunya misalnya karena waktunya kok cuma 20 menit sih Pak gitu. Kenapa nggak yang bisa lebih lama gitu. Sedangkan misalnya keluarganya jauh gitu, perjalanannya butuh waktu 1 jam atau lebih. Itu gimana sih cara Bapak Ibu tuh mengatasi hal-hal kayak gini gitu. Boleh saya mau bertanya ke Ibu Najwa dulu. Silakan boleh Bu. Baik, perihal dengan waktu untuk berkunjung bagi keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2 Karawang itu di sini dibatasi hanya 30 menit. Tentu banyak sekali atau mungkin ada suatu saat di mana keluarga pengunjung itu berasal dari kota lain. Dengan kata lain mereka berangkat pagi sekali atau mungkin sudah bermalam di kota Karawang sebelumnya. Jadi kadang mereka bertanya, kenapa sih Bu di sini waktunya sangat terbatas. Yang pertama, karena di layanan kunjungan ini tidak cuma satu atau dua orang pengunjung, dan juga di sini di Lapas Karawang itu kurang lebih ada 1.200 warga binaan. Jadi sehari itu bisa sampai 50 pengunjung. Kalaupun kita memberikan waktu yang lebih banyak, lebih dari 30 menit itu kita juga memperkirakan waktu kerja petugas juga dengan waktu yang tersedia. Tidak mungkin kita melayani masyarakat, melayani pengunjung itu sampai jam 12 malam ya. Kita hanya melayani pengunjung sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan hari kerja dan jam dinasnya. Tapi di Baik, sisi lain kita tetap mengacu sebagai ASN dengan berorientasi pelayanan, maka kita membuat ketentuan dan sesuatu yang berlaku di sini. Begitu. baik. Untuk di Lapas Karawang sendiri Bu, jam kunjungannya, hari kunjungannya satu minggunya berapa kali Bu? Untuk di Lapas Karawang saat ini ada di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Sabtu. Namun untuk bagi narapidana itu hari Senin, Selasa, itu ada terbagi menjadi dua sesi. Ada sesi 1 jam 9 sampai jam 11 siang, sesi 2 jam 1 sampai jam 3 sore. Untuk hari Sabtu, kunjungan hanya satu sesi jam 9 sampai jam 11 siang, dan terkhusus untuk tahanan itu hanya tersedia di hari Rabu dan satu sesi jam 9 sampai jam 11. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengarkan dari Lapas Karawang. Selanjutnya saya mau dengar dari Lapas Kuningan. Untuk Bapak Ade, silakan boleh menjawab Pak. Ya, terima kasih Bapak David atas waktu yang diberikan. Jadi untuk di Lapas Kuningan sendiri, Pak, izin, layanan itu layanan kunjungan ya, terutama layanan kunjungan itu diadakan itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dengan rinciannya bahwa hari Senin untuk tahanan, Selasa narapidana, Rabu tahanan, Kamis narapidana, dan Sabtu gabungan dari keduanya. Tapi dan
tahanan. Nah, jika ada keluarga pengunjung yang merasa kurang lama ya waktu yang diberikan ya berarti kalau di lapas Kuningan tetap menerapkan bahwa eh, pelayanan harus tetap dimaksimalkan, artinya kita menjelaskan dengan penuh sopan santun, termasuk kita membuka layanan kunjungan dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi kita menerapkan budaya 5S di lapas kelas 2 Kuningan agar eh, keluarga warga binaan terlayani dengan baik. Nah, kita akan menjelaskan juga kepada keluarga warga binaan bahwa memang SOP-nya seperti ini dan mungkin ke depannya agar bisa dipersiapkan lagi untuk waktu kunjungannya. Kira-kira begitu pada tim dari lapas Kuningan. Wah, Bapak Ibu sangat benar-benar sangat menerapkan core value ya Bu ya dari nilai berakhlak. Benar-benar keren jawabannya dan sangat-sangat profesional. Untuk pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya, gimana cara Bapak Ibu sekalian dalam membina gitu dan mengubah perilaku WBP melalui pendekatan psikologisnya gitu, baik dari yang WBP perempuan maupun laki-laki. Saya mau tanya dulu untuk yang perempuan ke Ibu Andi. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Davin atas pertanyaannya. Eh, Untuk psikologis itu biasanya kita menyediakan tempat curhat ya untuk warga binaan. Jadi mereka tidak akan merasa stres, nggak akan merasa kekurangan teman buat ngobrol. Nah, jadi eh, kita tuh ada pelayanan ya, yang kalau dia emang butuh untuk ngobrol dengan psikolog, pasti kita antarkan untuk ngobrol dengan psikolog tersebut. Wah, baik, baik, baik. Berarti tersedia psikolog ya Bu ya di Lapas Kuningan sendiri ya? Betul. Terus ada lagi juga ada pembinaan kepribadian ya. Untuk yang Ah, beragama Islam biasanya mengikuti kajian, mengikuti pengajian gitu, ceramah supaya tetap ya agama itu kan harus di ini ya, meskipun kita berada di manapun gitu. Jadi kita ada juga pembinaan kepribadian untuk yang beragama Islam dan juga yang beragama non-Islam. baik, berarti di Lapas Kuningan sendiri itu ada apa bimbingan psikologinya sama ada kepribadiannya ya. Itu melalui Betul. apa kepribadian sholat gitu ya. Wah, Ya, betul. dan Dan baik. juga selain itu ya ada juga kan pembinaan kemandirian ya supaya tidak merasa bosan, nggak ngerasa kesepian, cuma diam aja di kamar. Di kita tuh ada olahraga untuk warga binaan, terus ada kegiatan seperti membuat roti, membuat peci, begitu. Hmm, berarti banyak ya kegiatan yang emang dari kegiatan itu tuh bisa mengubah perilaku warga binaan itu ya Bu ya. Betul. Oh, baik, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya mau bertanya ke Bapak Ya. Rainanda mengenai gimana sih cara mengubah perilaku WBP ini melalui pendekatan psikologis yang ada di Lapas Karawang. Boleh dipersilakan, Bapak Rainanda? Kalau di lapas Karawang sendiri tidak jauh beda dengan lapas Kuningan. Ada pembinaan kemandirian dan kepribadian ya. Lalu untuk pendekatannya secara pribadi saya, pendekatan kepada warga binaan itu kita lihat dulu bagaimana karakter warga binaan. Namanya manusia kan tidak semua sama, jadi tidak bisa disamaratakan kan ya. Gimana cara kita mendekati satu warga binaan dengan warga binaan yang lain. Jadi kita harus bisa tahu dulu cara gimana mendekati mereka, baru kita bisa mengarahkan eh, ke arah mana mereka eh, pembinaan yang patut mereka tekuni di Lapas Karawang. Baik, baik. Berarti eh, cukup jelas ya informasinya ya. Untuk selanjutnya, saya mau bertanya ke Bapak Ibu masing-masing, gimana cara Bapak Ibu menjaga integritas Bapak Ibu di lapas? Apalagi kita tahu ya di lapas banyak godaannya, banyak hasutannya gitu. Saya mau tanya, gimana cara Bapak Ibu menjaga integritas gitu agar tidak terbuai sama kata-kata seperti uang pelicin atau gratifikasi lainnya gitu. Boleh dimulai dari Ibu Najwa, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri sudah sering dan mungkin beberapa kali dari warga binaan ingin mendapatkan sesuatu hak-hak mereka di luar dari hak yang sudah disediakan. Kayak misal, contoh kecilnya di sini biasanya petugas tuh nitip-nitip sesuatu, Bu, nitip ini, nanti saya kasih lebih. Kalau saya pribadi tidak menerima hal-hal yang seperti itu karena menurut saya integritas itu lebih penting dari apapun. Gitu. Berarti lebih itu ya, apa, memahami bahwa kita tuh di lapas tidak boleh seperti itu dan integritas pada diri Betul. kita ya. Oke, baik. Siap. Selanjutnya Ibu Andi, silakan Ibu Andi. Baik, terima kasih Bapak Davin. Menurut saya ya itu adalah sebuah prinsip ya, di mana apakah kita akan mengikuti jalan yang benar atau jalan yang salah. Kalau saya lebih milih jalan yang benar ya. Kejujuran itu lebih penting daripada segalanya. Di sini emang banyak yang seperti itu ya. Di lapas itu udah bukan hal yang aneh. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita masing-masing mau ke jalan yang benar, ya ikuti jalan tersebut. Begitu. Oh, baik. Berarti itu lebih ke prinsip diri sendiri ya untuk menjauhi hal Betul. seperti itu gitu ya. Oh, baik. Bagus, Betul. bagus. Keren. Selanjutnya Bapak Ade, silakan Bapak Ade.
Ya, terima kasih Bapak David atas waktu yang diberikan. Saya pikir di setiap lembaga dimanapun tentu saja hal-hal seperti itu ada ya dalam tanda kutip, tapi kembali lagi itu ke mindset dan prinsip kita. Kalau bagi saya sendiri, integritas itu memang sesuatu yang perlu dijunjung tinggi ya Pak. Karena memang dari awal juga sebagai negara, untuk itu salah satu yang ditekankan untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saya pikir tidak bisa ditafikan untuk godaan seperti itu. Cuman balik lagi kalau kita punya integritas, tentu itu yang akan menjadi kita lebih baik lagi. Saya kira itu Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih jawabannya keren banget Pak Ade. Selanjutnya Bapak Renanda, saya mau bertanya gimana cara menjaga integritas di lapas untuk seorang Bapak Renanda. Dipersilakan. Untuk saya pribadi, menjaga menjaga integritas di lapas Karawang sendiri itu yang pertama tentunya saya memegang teguh aturan dan SOP. Jangan pernah melonggarkan aturan sesepele apapun karena nantinya bisa menjadi celah untuk narapidana tersebut eh, mengikat kita gitu. Terus yang kedua, hindari hubungan pribadi dengan warga binaan. Kasih gap bahwa mereka itu warga binaan dan kita itu petugas. Jangan sampai boleh empati tapi jangan sampai simpati. Terus yang ketiga itu tolak segala bentuk gratifikasi, entah berupa uang, barang, atau jasa balas budi. Itu, Pak. Keren jawabannya. Yang Bapak Ibu ini benar-benar sangat mendalami peran dan tugas sebagai petugas pemasyarakatan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ini saya tertuju juga kepada Bapak Ibu semua. Gimana sih cara Bapak Ibu tuh tetap mengupgrade diri, tetap meningkatkan keterampilan gitu sebagai petugas pengamanan ya di lapas petugas pemasyarakatan ini di tengah dinamika tugas yang Bapak Ibu hadapi gitu. Boleh silakan Bapak Ade Hilman dijawab. Ya untuk cara mengupgrade diri karena kalau bagi saya pribadi ya pada sih setiap hari itu adalah pembelajaran. Jadi setiap pulang dari kantor itu saya itu selalu ngambil apa yang bisa saya ambil, hal positif apa yang bisa saya ambil. Cara upgrade diri. Jadi Baik, mengupgrade diri pada diri saya pribadi. baik, baik, baik. Keren ya. Berarti tiap hari itu merupakan satu pembelajaran ya Pak. Dan itu bisa mengembangkan kemampuan keterampilan diri sendiri ya Pak. Siap, itu bisa sekali Bapak David ya. Keren, keren, keren. Untuk selanjutnya, Bapak Renanda, dipersilakan saya bertanya tentang cara mengembangkan keterampilan dan minat di sebagai petugas pemasyarakatan, Bapak silakan. Cara meningkatkan minat dan bakat saya di Lapas Karawang ini, saya pribadi eh, harus punya rasa ingin tahu dan mau untuk melakukan kegiatan. Itu yang pertama. Terus untuk upgrade diri saya, setiap hari saya itu mencatat refleksi harian kayak apa yang terjadi hari ini, apa yang dapat diambil hari ini dan dapat dipelajari, apa yang bisa diperbaiki. Itu bisa melatih pola pikir kritis dan jadi bekal saat kamu bertugas gitu lah. Jawabannya keren sekali, Bapak Renanda. Selanjutnya, Ibu Najwa, dipersilakan menjawab. Baik seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan kita tadi ada Pak Ade dan Bapak Rina kita perihal bagaimana kita mengembangkan atau mengupdate diri kita sebagai petugas masyarakatan di dalam padatnya mungkin tugas-tugas ataupun pekerjaan kami setiap hari tentunya setiap selesai bekerja itu harus bisa merefleksikan diri atau mengevaluasi apa yang sudah kami atau kita lakukan hari ini, tugas apa yang sudah kita lakukan, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan, atau mungkin ada target tertentu yang harus kita siapkan supaya kita bisa mengupgrade diri kita. Tentunya kalau kita ingin berupgrade diri, harus ada target yang harus kita penuhi. Mungkin itu bagi saya. Keren. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu Andi Aprilia, silakan. Baik, terima kasih Bapak Davin. Kurang lebih sama ya sama rekan-rekan yang lain. Memang penting kita ingin lebih tahu apa yang kita kerjakan, ingin lebih tahu apa yang orang lain kerjakan. Karena itu untuk apa ya? Ilmu yang kita dapatkan dari mereka ya. Jadi setiap hari itu harus ada income yang masuk ke kita tuh kayak misalnya ilmu apa yang kita dapat hari ini, ilmu apa yang akan kita dapat besok begitu. Untuk pengembangan diri itu biasanya saya juga introspeksi ya, kesalahan saya hari ini apa dan jangan sampai diulangi lagi di keesokan harinya begitu. Bapak Davin. Baik, jawabannya sungguh cemerlang untuk Bapak Ibu semua di sebagai petugas pemasyarakatan. Baik, tidak terasa kita telah sampai di ujung podcast. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade, Bapak Renanda, Ibu Andi, dan Ibu Najwa telah menyempatkan waktunya serta berbagi pengalaman serta insight luar biasa yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya terkait peran petugas pengamanan lapas dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk menjalankan tugas sebagai ASN.
saya cukupkan untuk podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.